Satu ya. Nah, misalnya ada yang bingung langsung tanyain aja. Udah, itu yang tidak. Oh iya, sama sama Bu Endang tuh kan kalian juga disuruh ngeprint humidity chart-nya toh. Itu kalian siapkan sendiri. Jadi waktu ujian boleh kalian ngeprint humidity chart-nya. Terus misalnya kalau misalnya dibutuhkan kalian apa menunjukkan humidity-nya berapa atau hasilnya berapa itu bisa kalian cari-cari di situ terus ikut kalian ngumpulin juga. Humidity chart-nya itu ada dua macam, ada yang satuannya SI, ada yang satuannya British. Nah itu kalian dua-duanya harus ngeprint.
Ini ada yang bingung cara nyarinya nggak? Kan saya bingung, Kak, jelasin dulu, apa namanya, sketsa gimana cara dapat hasilnya. Ada yang bingung? Bingung istilah yang C sih, C. Penjuruan Mmm, antibiotik bukannya sama kayak wet bulb ya? iya sama. Oh iya. Kalau misalnya ada yang mau minta dijelasin dulu gambar sketsanya, ya nggak apa-apa sih. Mau dijelasin nggak? Ya wis tak jelasno. Sik. Tak jelasin ininya dulu aja ya. Loh kok ini? Segini. Nah. Nah, jadi kalau yang A itu kan yang ditanya itu berapa humidity-nya. Nah, grafik kalian itu kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X-nya itu suhu. Kalau misalnya yang kalian lihat di halaman 568, itu kan humidity chart-nya punyanya satuannya SI, satuan SI. Jadi kan sumbu X-nya itu suhu Celcius, terus sumbu Y-nya itu humidity. Humidity itu satuannya adalah kilogram uap air per kilogram udara kering. Udara kering itu ya gas ya, udara itu. Nah, terus kan dikasih tahu kalau misalnya tekanannya itu 1,013, 10,5 Pascal. Nah, itu tuh keterangan tekanan itu adalah cuman untuk oh ya berarti kalian tuh bisa pakai grafik yang halaman 568 karena grafik yang halaman 568 ini kan waktu tekanannya itu segitu, waktu tekanannya itu 1 atm. Jadi kalian bisa pakai grafik ini. Nah, habis itu dibilang lagi suhu dry bulb-nya 32,5 Celcius dan humidity-nya 0,02 kilo uap air per kilo udara kering. Nah, terus yang ditanya itu berapa persen humidity udara masuk? Persen humidity udara masuk itu, jadi kalian lihat itu ada garis yang miring-miring gini, terus ada yang persen-persennya, dan itu persen humidity, kan tulisannya percentage humidity. Terus juga, oh ya itu dulu. Nah terus kalau misalnya tanya persen humidity udara masuk, kan tadi kan sudah dikasih tahu suhu dry-nya berapa, terus sama humidity-nya berapa ya. Setelah itu tinggal kalian ketemukan dua titik ini, dua titik ini terus jadiin kan ketemu perpotongannya. Nah, perpotongannya itu apa terus habis itu kalian baca berapa persennya. Nah, itu kalau percentage humidity udara masuk. Nah, terus kalau yang B itu ditanyanya berapa suhu wet bulb udara masuk. Kalau misalnya suhu wet bulb, artinya suhu wet bulb itu adalah saat percentage humidity-nya itu 100%. Jadi, caranya adalah, nah kalau misalnya yang di sistem udara air, kan kemarin menurut aturan Lewis, menurut aturan Lewis itu untuk sistem udara air kan suhu wet bulb sama suhu penjenuhan adiabatis, ya suhu jenuh adiabatis itu kan sama. Ya jadi kalian caranya kalau misalnya cari T wet bulb-nya berarti dari
suhu 32,5 ini sama tadi diketahui soalnya tuh humidity-nya 0,02, itu kalian temukan satu titik, terus habis itu kalian buat garis yang sejajar sama adiabatik saturation curve. Karena itu yang garisnya miring-miring ini sejajar. Nah, itu kalian dari titik suhu dry sama humidity, itu kalian habis itu buat garis sejajar sama adiabatiknya, terus mentokkan garis, ya, buat garis sampai 100% percentage humidity. Nah, terus kalau sudah dimentokkan dan sejajar, ini artinya panahnya ini sejajar ya. Terus di situ kalian turunkan ke bawah. Nah, kalian baca suhunya. Nah, ini adalah suhu wet bulb-nya. Terus kalau misalnya ditanya suhu penjenuhan adiabatis, kan karena ini tadi sistemnya udara air, kan sama toh tadi, suhu wet bulb-nya sama suhu penjenuhan adiabatis, ya berarti ini tuh sudah menjawab yang poin B sama poin C. Terus habis itu yang selanjutnya itu ditanya suhu dew point-nya. Kalau misalnya ditanya suhu dew point-nya, berarti tinggal dari yang tadi suhu dry 32,5 sama humidity 0,02, ketemu titik, terus kalian tarik garis mentok paling kiri. Duh, mana? Nah, ini. Ini tarik garis sampai mentok paling kiri, ya horizontal. Terus dari itu kalian baca ke bawah. Ini mentok paling kiri 100%. Terus dari itu kalian turunkan ke bawah, baca suhunya. Itu adalah dew point-nya. Itu buat cari dew point. Terus selanjutnya itu yang E pertanyaannya, berapakah humidity udara masuk bila dijenuhkan secara adiabatik? Humidity udara masuk bila dijenuhkan secara adiabatik. Berarti dari soal dry-nya 32,5, humidity 0,02, ketemu titik. Terus karena dia tanya itu humidity saat humidity masuk, humidity keadaan masuk, bila dijenuhkan secara adiabatis. Berarti ya tinggal titik ini kan titik mula-mulanya waktu udara masuk. Terus katanya berapa humidity-nya saat dijenuhkan adiabatis. Ya berarti kalian tinggal dari titik ini, kalian tarik sejajar sama adiabatik saturation curve-nya sampai 100%, terus kan kalian bisa baca humidity-nya. Berapa? Sampai sini ada yang bingung nggak? Aman sih. Ya, terus lanjut. Terus yang F itu kan ditanya berapa humidity kalau misalnya dijenuhkan pada suhu dan tekanan tetap. Nah, kalau misalnya tekanan tetap kan berarti artinya ya tetap 1 atm, berarti kan tetap bisa pakai grafik ini. Nah, terus maksudnya suhu tetap, ya berarti kan suhunya itu tetap 32,5 toh. Kalau misalnya kalau dijenuhkan itu artinya kayak diarahkan ke 100% percentage humidity. Nah, karena dia bilang pada suhu dan tekanan konstan, berarti ya tinggal dari titik 32,5 Celcius sama 0,02 kilo uap air per kilo udara kering, ini ketemu satu titik, terus kalian tinggal tarik lurus vertikal sampai 100% percentage humidity. Nah, terus kalian baca humidity jenuhnya berapa. Sudah. Kalau sudah, silakan kalian mengerjakan ini. Hasilnya kalau sudah ketemu bisa dibicarakan ya.
Jawabannya berapa aja? Mmm.
Jawabannya sudah ketemu ini belum? Sudah sama nggak ya jawabannya kalian? Sudah mirip-mirip? Nah, kalau sudah berarti lanjut ke nomor 2 ya. Kali nomor 2 ini, harus salin ulang lagi sketsa humidity chart-nya, terus habis gitu tulis dulu semua hal yang diketahui di soal. Oh ya, terus hati-hati juga yang ini tuh dalam British, ini Fahrenheit, PE. Jadi grafiknya kalian juga harus yang British. Kemet mau lihat slide sebelumnya jawabannya. Oh, sih. Ini. Udah, thank you. Oke. Cemeta punya apa grafik humidity dalam British yang kualitasnya bagus Kak Ci? Soalnya yang Ibu kasih iki parah sih pecahan. Nah, aku tuh punyanya, kan aku juga cari di internet loh dulu itu. Itu cari juga, namanya juga yang jelek sih. Aku nemu di buku NME tapi suhunya nggak bisa setinggi sampai 200 Fahrenheit ngono. Oh iya, ya ini tuh 260, tapi ya jelek. Sih. Ya ini soalnya dulu tuh ya nemunya di internet ya ada yang jelek ini sih. Annoying. Oke, thank you, C. Ada sing bagus, tapi itu cuma sampai 110 Fahrenheit. Tak fotoin dua-duanya.
Kak share di grup ya, saya ngirim. Tapi biasanya ya waktu ujian pun, waktu itu aku juga pakai yang jelek sih, humidity chart-nya, soalnya ini yang range suhunya besar. Ada yang bingung nggak yang ini? Spray chamber-nya kerjanya secara adiabatis, dijenukkan adiabatis. Terus kalau misalnya pemanas, jangan lupa kalau pemanas itu berarti kan humidity 2 sama 3 itu sama. Terus monitoring bahan padatnya juga keterangannya beroperasi secara adiabatik. Satuan absolute humidity ini apa sih? Pound mol air per pound mol dry air. Iya, satuannya itu. Pound mol atau pound mass? Oh, pound mass, pound mass. Oke, thank you. Iya.
C, mau nanya C, itu entalpi kok di kiri sama di kanan ada angkanya tapi beda, itu gimana ya? Entalpi di kiri sama di kanan. Grafiknya yang bagus nih, Mas. Enggak, yang Jelek. iya. Entalpi di kiri sama di kanan. Mana entalpi? Kiri dan di kanan. Kalau yang punya ibunya itu di kiri kan ada yang 0, 10, 20, 30. Grafik Itulah ibu. entalpi. Oh, grafik ibu. Oh, kita pakai grafik yang beda tuh. Oh iya, beda-beda. Yang tak kirim tuh beda sama yang ibunya punya. Oh, Tapi entalpinya satu ini video per on drive. yang di kanan juga. Soalnya gini. Oh, yang di kanan kan ada 2. Oh iya ya, kok beda ya entalpinya. View per on drive. Kurang tahu sih. Oh, kamu mau hitung entalpinya dengan lihat grafik, Pak? Oh, nah enggak, caranya ya apa sih? Pakai itu rumus toh. Yang rumusnya di PPT kalian ada juga HY1 sama dengan CS kali T min T0 plus humidity kali Oh iya, iya. Oke sih. Soalnya dulu NME lihatnya langsung ke grafik. Wes. C ini referensinya suhunya 32, B lambdanya itu yang 1075 ya. Oh iya. Oke, thank you. Kalau Celsius referensi 0. Ya, terus lambdanya yang 2500 itu. Oke.
Bisa ketemu apa ada yang bingung? Masih ngerjain yang C. Oke.
Yang lain sudah sampai mana? Itu buat ngitung yang D, ngambil humidity-nya dari yang setelah dijenuhkan ya. Humidity-nya. Kondisi 3. H3 lah sampai H2. Iya, ya itu. Itu jawabannya. H3 sama humidity 3 sama kan humidity 2. Berarti habis dinaikin secara adiabatik, terus tak tarik ke kanan gitu. Ya. Oke. Yang D itu dadu toh. Iya. Ya. Thank you, Jay. Oke.
Ada yang bingung? Itu sih C, wet bulb yang E. Kan podo ya berarti ya. Wet bulb yang E, podo B. Wet bulb yang D. Oh, yang dadu. Iya. Wet bulb yang dadu. Podo B apa? Suhu wet bulb pada kondisi 4. Iya. Soalnya lah itu cuma dari garis adiabatik dicari 150 di mana, tapi nek mau wet bulb lah garis adiabatik yang sama tuh. Iya, Oke. Thank you. Sudah selesai ya berarti kamu, Fer? Enggak sih, aku baru mikir tadi apa cara kerjanya. Makanya belum tak coret. Iya. Ada yang bingung tak caranya? Banyak deh. Banyak. Gak ngerti ya apa. HY-nya berapa? HY-nya, HY ini, HY1 ini. Iya. Itu dihitung berapa ya? Bentar. HY1-nya 108, sekian. Aku 116 aja. Aku kok pakai rumus apa sih, Cek? Pakai yang rumus CS kali T min T0 tambah humidity 1 kali lambda 0. Humidity satunya berapa? Bukan pakai rumus 0,24 plus 0,45 humidity itu kah? Itu baru CS-nya toh. Itu baru humid heat-nya. Total CS tuh- entalpi HY itu kan CS. Oh, humid heat. Iya, harus ada kali T min T0 tambah humidity kali lambda 0. Ya. Jadi bingung. Kayak apa sih caranya? Caranya, ini kerja ini deh step by step kok. Jadi pertama kamu sudah salin lagi sketsanya toh. Salin. Iya. Digambar diagramnya. Ya, digambar lagi diagramnya ini. Terus habis itu tulis semua yang diketahui di soal. Jadi kan soal tuh kasih tahu suhunya sama persen humidity-nya. Itu 130, masing-masing 130 derajat Fahrenheit dan 70%. Berarti kamu tulis di sini sih. Berarti ini T1 130, terus persen humidity itu 70%. Terus itu dia bilang spray chamber-nya bekerja secara adiabatik. Kasih aja keterangan adiabatik. Terus setelah itu udara dipanaskan sampai suhu 200. Nah, ini kan berarti yang T3 toh. Dipanaskan hingga suhunya 200 Fahrenheit. Berarti kan ini T3 itu 200. Paham kan ya? T3 200. Iya, paham. Nah, terus sebelum ya itu soalnya ya sudah. Terus itu bila pengering bahan padatnya beroperasi secara adiabatis. Ini juga adiabatis juga. Terus suhu keluarnya 150, berarti T4-nya 150. Nah, kan sudah ditulis semua yang diketahui di soal. Terus humidity udara mula-mula. Sebelum masuk spray chamber berarti humidity 1. Nah, ini baca grafik yang A ini. Caranya juga sama.
langkah-langkah caranya, garisnya kemana itu sama kayak yang tadi. Ini paham Mbak Franska? Ya, Nah, terus yang HY1, entalpi udara mula-mula. Berarti HY1. HY1 itu rumusnya yang HY1 sama dengan CS T min T0 tambah humidity kali lambda 0. Lambda 0. Yang ini loh rumusnya. Terus CS itu kalau misalnya yang British itu angkanya 0,24 tambah 0,45 kali humidity. Yang ini. Terus lambda 0-nya itu kalau yang British 1075,4 BTU per pound. Terus ini tinggal masukin aja rumusnya. Untuk hitung HY1. Paham, Ferenska? iya, T0-nya tuh berapa aja? 32. Ya, 32. Kalau Fahrenheit T0-nya 32. Kalau Celsius itu T0-nya 0. HY1. Gitu ini sekalian tak bahas cara kerjanya aja ya. Aku nggak nemu sih sampai 100-an. Humidity satunya berapa? 0,076. 0,076. Kok kayak sama ya? Mirip-mirip kok. Kok bisa nggak sama? Apakah saya yang salah hitung? 0,24 tambah 0,45. Oh, lambda 0-nya tuh 1075. Ya, betul. Lihat di mana, Cek? Itu ada. Loh. Ya, itu ada di. Aku kira itu dia di grafik loh, Cek. Oh, enggak. Yang paling atas itu. Lambda 0. Yang paling atas. Iya. Yang paling atas ini grafiknya Ibu Eta. Atau Oh, aku lihat di Makeup sih. Makeup. Lihat di Makeup. Lainnya. Kayaknya salah. Halaman 601. Oh, yang humid heat itu tuh. Iya. Lainnya itu, Cek. Oh. Lain sih. Humid heat versus humid. Lain sih harusnya. Kalau misalnya, berarti kamu pakai, ini kan, berarti kan kamu lihat grafik yang humid heat versus humidity dong. Aku tadi ngasal aja sih, Cek. Oh, ya nggak bisa. Kebeli. Harusnya ini. Lambda 0-nya pasti segitu, toh. Iya, Oke. pasti segitu. Cik, aku kok nggak dapet 100-an juga ya? Humidity satunya berapa?
Aku 0,065, salah ya? 0,005. 0,065. Oh, 0,065. Nol koma nol enam lima. Punya aku 0,076. Aku malah 0,083. Wow, kok beda-beda. Wow, kok beda-beda. Beda grafik bisa beda gak sih, Cik? Rasanya. Sepertinya gitu sih, kayak gitu. Aku melok punya ibu iseng wancur ya grafiknya. Oh iya, iya wis, gak apa-apa. Pokoknya kalian bisa menunjukkan apa namanya grafiknya, ya. Jadi ngumpulinnya juga sama grafiknya. Ya, kalau misalnya pakai grafik ibu ya sekitar 0,085-an ke atas. Ya, 0,085-an kalau misalnya pakai grafik ibu ya. Kalau misalnya yang pakai yang grafik yang tak kasih itu nemunya 0,076. Gitu. Ini tak jelasin ininya sekaligus. Ini sampai. Nah, jadi grafiknya yang A kan biasa toh. Terus yang B kan kalian ngitung sendiri, nggak lihat grafik. Terus yang C itu kan pertanyaannya adalah suhu udara keluar spray chamber, berarti yang kondisi 2. Nah kan dia bilang kalau misalnya spray chambernya beroperasi secara adiabatik, ya berarti dari yang A ini, tadi yang dari suhu dry sama humidity-nya, terus kalian tarik garis sejajar sama adiabatic curve-nya, mentok sampai 100%, terus baca aja suhunya berapa. Itu berarti suhu keluar spray chamber-nya, T2. Itu yang C. Terus kalau yang D ditanya adalah suhu wet bulb, persen humidity, dan humidity udara keluar pemanas, kondisi 3. Kan dia bilang, kalau misalnya setelah itu udara akan dipanaskan hingga suhunya 200 derajat Fahrenheit, T3-nya 200. Berarti dari titik ini tadi, setelah dijenuhkan dari T1, ini H1 kurang ini. Ini titik T1 sama humidity 1, terus dari itu kan tadi lanjutannya kan dijenuhkan adiabatis, terus dari itu dipanaskan sampai 200 derajat Fahrenheit. Berarti kalian dari titik ini tinggal tarik garis horizontal ke kanan sampai yang suhunya 200 Fahrenheit. Terus kan ketemu titik ini. Nah, dari titik ini berarti kan kalian sudah bisa baca berapa persen humidity, terus berapa humidity 3-nya, sama berapa suhu wet bulb-nya. Kalau suhu wet bulb-nya ya berarti tinggal bawa lagi sejajar adiabatic curve-nya sampai 100%, terus turunkan ke bawah buat baca suhu wet-nya. Nah, di sini ada yang bingung. Yang D, dadu. Nggak ada ya. Terus lanjut. Ya, oke. Lanjut. Yang E itu tanyanya suhu wet bulb dan humidity udara keluar pengering yang kondisi 4. Kan dibilang di soal kalau misalnya pengeringnya udara suhu yang keluar dari pengering itu adalah 150.
Berarti tadi kan terakhir sampai dari T3 ini 200. Dari sini terus ke kanan dipanaskan sampai 200. Terus habis gitu dia bilang kalau suhu yang kalau yang alat bahan pengeringnya kan dibilang kalau misalnya bekerjanya secara adiabatis, terus habis gitu keluarnya suhunya 150. Ya berarti tinggal dari garis sejajar adiabatik curve ini yang tadi sudah kalian buat, itu tinggal kalian cari dari garis ini, terus tarik garis ke yang suhunya 150. Kan tadi karena keluar bahan pengeringnya kan 150 udaranya, 150 derajat Fahrenheit. Nah, kalau misalnya sudah, terus kan ditanya berapa humidity keluar. Berarti kalau misalnya berapa humidity keluar kan berarti tinggal kalian tarik ke kanan. Baca berapa humidity-nya. Ke kanan. Sudah, terus habis itu berapa suhu wet bulb-nya. Berarti dari titik ini ya di adiabatic curve. Sampai 100% terus dibaca ke bawah. Nah, ini nanti kalian ketemunya pasti T wet 4-nya sama T wet 3-nya. Seperti itu. Silahkan kalau yang sudah ketemu angkanya. Dibacain tak jawabannya maksudnya sih. Ini humidity satu yang kalau misalnya kayak grafikku, tapi kalau misalnya yang grafiknya dari Bu Endang itu sekitar 0,085. Jangan lupa satuan ini ditulis. Terus ini HY1-nya. T2-nya ketemunya segini. TW3. Ini. Ya, ini jawabannya. Kalau sama yang grafiknya Bu Endang tuh rasanya ada yang beda. Bagaimana caranya ini. Aku mau lihat jawaban yang tadi. Ini. Okay, thank you. Oke. Ada yang sangat berbeda kah? Humidity kondisi 2 itu nyampe 0,08 tuh. Kurang nggak sih? Humidity 2. Ya kurang kan 130.
Iya kurang, tapi kurang sedikit toh ya. Nggak banyak toh Ferenska. Iya, nggak banyak. Iya, heeh. Oh iya, kayaknya ini sama sih harusnya yang grafik humidity chartnya yang British, yang dari Makeup sama yang tak kasih itu, mendingan kalian pakai yang di Makeup ini, karena lebih bersih, lebih bagus. Sama kok ini, sampai 260, range suhunya besar. Halaman 601, yang tadi Ferenska bilang. Tapi nek pakai punya ibu itu ya apa sih? Saya punya ibunya juga nggak apa-apa sih, cuman nih, ya nggak apa-apa sih. Asalkan pokoknya setiap kali ujian tuh ngasih itu Cuman nih kan ya kalau misalnya lihat ini kan lebih sakit mata tuh. Cuma dia enaknya kan ada kecil-kecilnya itu. Tapi ya nggak jelas sih. Tahu gitu Cece, foto-foto. Heeh. mau lihat cara pengerjaan grafiknya tadi? Ini. Iya. Kayak misalnya sing nomor 2 B itu aku pakai grafik, aku gak ngitung dibolehin apa enggak wek Bu Endang? Angkanya sama nggak? Lihat mbak hitung. Lek aku ngitung tuh 116, tapi lek aku lihat grafik tuh 103. Berarti kamu pakai grafiknya ibu itu tuh. Iya, itu lek misal pakai grafik ditarik Ke ke kanan. atas kiri itu tah. Atau ya apa? Kiri. Ke Aku atas lihat di kiri. NME sih. Maksudnya kayak lek di NME caranya gitu. Nah, nek grafik ibu mesti kan arah geraknya juga sama sih. NME ini halaman berapa? Aku Felder sih, Cik. Iya, Felder, halaman. Aku ada gambar mau tak kirim tak? Gambar grafiknya langsung maksudnya. Oh, sisik nemu. Halaman 386 kan? Psychometric chart itu toh. Jadi bukan. Iya ini, pakai yang miring-miring itu ya? Iya, entalpi ini di atas itu tuh. Atas garis C. Buka. Harusnya sih mungkin harusnya boleh-boleh aja. Tapi loh, hasilnya beda. Kamu pakai grafik yang mana, Mei? Aku pakai grafiknya ibu E. Grafik ibu E lah gak ada H-nya gak sih? Itu lek tak tarik podo mbek adiabatik gak sama ta. Oh, kamu narik kode BA diabatik. Terus angka ya? Lek ndek grafik 103, lek ndek hitungan 116. Loh sih. Oh, beda sih, Mei. Kalau entalpi kan beda. Iya. Nah, adiabatik itu lebih tegak garisnya, nih. Entalpi lebih landai gak sih itu? Cek Fer, coba kirim yang grafiknya itu. Apakah sama kita membicarakan grafiknya?
Di grafiknya Ibu tuh ada tulisan entalpi itu apa terus, C? Nah ini, aku ya bingung. Aku nggak tahu ini entalpi ada 2 juga. Saya nggak pernah pakai ini. Ini sama. Sama tuh. Bentar. Oh, tapi bukankah itu adalah entalpi saat jenuh ya? Entalpi at saturation toh tulisannya. Misalnya saat jenuh kan berarti entalpi at saturation berarti kan waktu 100%. Sedangkan kalau misalnya yang B itu kan DE nggak 100%, DE kan 70%. Mungkin bedanya gara-gara di situ. Mungkin. Berarti mending pakai hitungnya ya, C? Iya, heeh. Oke. Emet, Mm-mm. itu memang sesuai teori gitu tah? Apa namanya? Misalnya kayak Suhu tewet 3 sama tewet 4-nya itu sama. itu sama karena ya memang dari grafiknya sama. Oh, tewet 4 itu bukan dari 150 tadi. Iya, sama kan 150 titik 150 ini kan didapat dari yang T3 tadi ini terus di adiabatic curve buat dapat Oh iya sih. 150. Sama. Oh iya iya. Oke. Itu gara-gara alatnya bekerja secara adiabatik gitu aja. Iya, keterangan ini di soalnya pengering bahan padatnya bekerja secara adiabatik. Hehehehe. C, aku nggak paham yang D. Yang D wet bulb persen humidity dan humidity itu. Iya. Wet bulb persen humidity dan humidity udara keluar pemanas. Bingungnya di mana? Bingung dari kondisi 2 terus begitu ke kondisi 3 itu lah. Aku bingung cara dapet tewet 3-nya. Tapi H3, H2-nya dapet. Soalnya kan sama kan. Sama. Oh, Tadi. TW3 itu kan didapat waktu kamu dari T3 ini, T3 terus humidity 3, terus itu kan ditarik sejajar adiabatic curve sampai 100%, itu kan T-weight-nya. T3-nya dinaikin ke Sejajar. Sejajar adiabatic oke. curve. Thank you, C. Iya. Hmm.
Aduh. Ada yang bingung lagi? Jawabannya sudah ketemu semua. Ada yang masih kerjain nggak? Atau ada yang sih bingung? Ya kalau misalnya mau ada yang ditanyain nggak apa-apa, tanya. Mau PC atau mau tanya di grup, terserah. Terus ini nanti tak share ininya. Kalau misalnya sudah gak ada yang tanya, ini ada yang mau tanya lagi nggak? Gak ada ya? Diam ini tak anggap nggak ada ya berarti. Iya, sih. Ya kalau misalnya nggak ada berarti tak akhiri. Terima kasih semuanya. Thank you, Selamat Ci. pagi. Dadah. Thank you, Ce. Thank you, Teh.